Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jalani dengan NIM S1S12042 dari kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dot product dengan menggunakan rangkuman saya yang berdasarkan referensi mathsysfun.com. Langsung saja, sebuah vektor itu pasti memiliki nilai dan arah. Di sini arahnya dan di sini panjangnya. Panjang juga bisa berarti nilai. Nah, jika terdapat dua vektor, maka dua vektor tersebut dapat dikalikan dengan menggunakan rumus dot product. Dot product dapat ditulis A dot B, artinya dot product dari A dan B. Nah, rumusnya itu A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Di sini ini panjang B, ini panjang A. Nah, di mana ini panjang A itu juga bisa disebut sebagai nilai dari vektor A, dan panjang B itu bisa juga disebut sebagai nilai dari vektor B. Nah, theta yang dimaksud ini adalah sudut di antara A dan B. Selain rumus di atas, kita juga dapat menggunakan rumus ini. A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Nah, kita langsung contoh saja. Nah, di sini ada panjang A itu sama dengan 10, panjang B itu 13, dengan theta 59,5 derajat. Jadi kita akan langsung A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. A dot B sama dengan 10 kali 13 dikali cos 59,5 derajat. Nah, cos 59,5 derajat ini itu sama dengan 0,5075, yang jika dikalikan 13 dikali 10 itu hasilnya itu 65,98. Itu sama dengan 66 jika dibulatkan. Nah, kita juga dapat menggunakan rumus yang kedua tadi. A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. A dot B sama dengan minus 6 kali 5 tambah 8 kali 12. Kenapa minus 6? Hal ini dikarenakan 6 di sini itu ke arah kiri. Jadi dia agak melawan, dia ada di daerah ketiga. Jadi sehingga X-nya itu 6. Nah, minus 6 kali 5 ditambah 8 kali 12. Minus 6 kali 5 itu 30, 8 kali 12 itu 96, sehingga hasilnya itu 66. Kenapa kita memerlukan cos theta? Hal ini karena ketika mengalihkan dua vektor, itu artinya mengalihkan dua nilai dari vektor tersebut, tetapi hal tersebut dapat dilakukan ketika dua vektor tersebut mengarahkan ke arah yang sama. Nah, jadi misalkan ini ada alfa ya, alfa. Di sini ada vektor A, di sini ada vektor B. Nah, untuk bisa menghitung yang ininya, itu kita memerlukan cos. Karena samping per miring. Jadi untuk melihat proyeksinya, apakah membuktikan bahwa vektor A itu searah dengan vektor B, itu kita memerlukan kosinus. Sehingga kita memerlukan cos alfa atau cos theta. Selanjutnya mengenai sudut siku-siku. Ketika dua vektor membentuk sudut siku-siku, maka hasil dot produknya adalah 0. Nah, kenapa 0? Coba mari kita lihat contohnya. Nah, ini ada A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Tetanya itu 90 derajat. Cos 90 derajat kan 0. Berarti hasilnya juga kan 0. Karena apapun yang dikalikan dengan 0, itu hasilnya pasti akan 0. Bahkan walaupun kita menggunakan rumus kedua, nah, AX sama BX tambah AY kali BY. Nah, di sini ini minus 12 dikali 12 ditambah 16 minus 16 kali 9. Tambah 16 kali 9. Nah, jadi minus 144 ditambah 144 itu sama dengan 0. Nah, untuk 3 dimensi atau lebih,
kita dapat menggunakan rumus yang pada dua dimensi. Jadi penggunaannya hampir sama, hanya tinggal menambahkan satu variabel di belakang. Nah, contoh vektor A itu 4, 8, 10, vektor B itu 9, 2, 7. Nah, penyelesaiannya itu A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Nah, A dot B itu sama dengan 9 dikali 4 ditambah 2 dikali 8 ditambah 7 kali 10. Jadi 36, 16, 70. Jika ditambahkan semuanya itu 122. Nah, untuk mencari panjang dari A, vektor A, itu kita hanya perlu mengkuadratkan lalu menambahkan dari masing-masing angka dari vektor A. Nah, contoh dari vektor A itu 4, 8, 10. 4 dikuadratkan menjadi 16, 8 dikuadratkan menjadi 64, 10 dikuadratkan menjadi 100. Ketika dijumlahkan semuanya itu sama dengan 180. Jadi panjang dari atau nilai dari A, dari vektor A itu adalah 180. Begitupun juga dengan vektor B. Panjang dari vektor B itu hanya perlu dikuadratkan juga. 9 kuadrat itu 81, 2 kuadrat itu 4, 7 kuadrat itu 49. Ketika dijumlahkan itu sama dengan akar dari 134. Nah, jadi ketika ini A dot B sama dengan nilai dari A kali nilai dari B kali cos theta. 122 sama dengan akar 180 kali akar 134 dikali cos theta. Jadi cos theta sama dengan 122 dibagi akar 180 kali akar 134. Nah, di sini langsung saja 0,7855 itu adalah hasil 122 dibagi akar 180 kali akar 134. Nah, tetanya itu sama dengan cos min 1 kali 0,7855. Jadi jawabannya itu 38,2 derajat. Nah, untuk mengenai cross product itu dia itu berbeda dengan dot product. Nah, jika di dot product itu memberikan nilai skalar ataupun yang biasanya dirupakan dengan angka sebagai jawaban, sehingga dot product itu biasa juga disebut dengan scalar product. Tetapi kalau di cross product itu memberikan vektor sebagai jawabannya, sehingga disebut juga sebagai vektor product. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.